guys. Selamat pergi saat Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Laporan panitia pelaksana yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Hari Besar Islam. Dengan hormat Bapak Dr. Haji Andre Harmadi Algamar SSTP SH MSI Mhan. Dengan hormat kami silakan. Buya Haji Megus Yasir MPD selaku Imam Buya Dr. Almizan MH. Demikianlah laporan ini kami sampaikan. Kami mohon Bapak Wali Kota Padang berkenan memberikan sambutan pada pasangan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah tingkat Kota Padang ini. Sambutan Wali Kota Padang dengan hormat Bapak Haji Fadli Amran BBA. Kami silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Syukur sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam salawat junjungan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini sembari bersimpuh penuh khusyuk dan khidmat, dengan segala kerendahan hati kita kumandangkan takbir, tahlil dan tahmid untuk menyambut datangnya hari kemenangan, Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Ucapan takbir Allah Maha Besar dari segala-galanya. Semua kekuatan dan kekuasaan jadi kecil tak berarti dibandingkan dengan kekuasaan Allah yang Maha Agung. Ucapan tahmid merupakan ungkapan bahwa segala puja dan puji tertuju pada Dia Zat yang Maha Terpuji. Siapapun selainnya tidak berhak dan tidak pantas menerima pujian itu. Bacaan tahlil, pernyataan keyakinan bahwa tiada Tuhan tempat mengaturkan sembah, tempat menggantungkan harapan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang Maha Perkasa, yang keperkasaannya tiada banding satu apapun di alam ciptaannya ini. Alhamdulillah, 1 bulan penuh kita telah ditempa agar menjadi insan yang lebih bertakwa, lebih sabar dan lebih disiplin. Kini tibalah saatnya kita menerapkan nilai-nilai Ramadan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus membuktikan bahwa bulan puasa berdampak positif terhadap moralitas, berdampak positif kepada ukhuwah, dan berdampak positif kepada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan pada hari yang fitri ini, marilah kita mengembangkan sikap silaturahim, toleransi, saling memaafkan, lapang dada, dengan lebih menampilkan bagaimana ukhuwah Islamiyah ditempatkan dalam ukhuwah wataniyah yang kita dambakan. Pada kesempatan ini, izinkan juga kami menyampaikan progres jalannya pembangunan dan pemerintahan Kota Padang. Setelah lebih 40 hari kami menjabat menjadi wali kota dan wakil wali kota Padang, sebagaimana yang kami janjikan kepada masyarakat Kota Padang sebelumnya, bahwa kami mengusung visi menjadikan Kota Padang sebagai kota pintar atau smart city dan kota sehat yang berlandaskan agama dan budaya menuju kota maju yang sejahtera. Visi ini dijabarkan dalam 9 program unggulan: Padang Amanah, Padang Juara, Smart Surau, Sinergi Nagari, Padang Melayani,
Padang Ranca, Padang Sigap, UMKM naik kelas, dan Jelajah Padang. 9 program unggulan ini juga diikuti dengan 40 aktivasi. Dan alhamdulillah, berkat izin dari Allah Subhanahu wa taala dan berkat doa dari semua pihak, dalam 40 hari masa jabatan Wali Kota Padang, beberapa aktivasi program unggulan telah berhasil direalisasikan. Pelayanan dokter warga bagi warga yang membutuhkan, BPJS Kesehatan gratis, penataan kawasan pantai, Dubalang Kota, perbaikan jalan dan drainase kota, dan insya Allah segera hadir seragam dan LKS gratis bagi siswa kurang mampu pada tahun ajaran baru. Capaian ini tidak akan pernah berhasil kami raih tanpa dukungan bapak-bapak dan ibu-ibu semua warga Kota Padang yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan juga kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat dan warga Kota Padang, jajaran pemerintah Kota Padang, unsur Forkopimda, para pelaku usaha dan semua stakeholder Kota Padang. Kami berharap dukungan, kritik, saran dari Bapak dan Ibu tetap akan berlanjut di masa-masa yang akan datang demi satu tujuan untuk kejayaan Kota Padang. Masih ada saudara-saudara kita Muslim yang belum menempatkan kemenangannya. Saudara-saudara kita di Gaza, Palestina masih mengalami penderitaan yang sangatlah berat. Tanah kelahirannya, rumah tinggalnya, masjid-masjidnya, dan seluruh fasilitas hidupnya dirampas dan dihancurkan oleh Zionis Israel. Secara brutal, militer Zionis Israel juga telah membunuh anak-anak dan wanita di Gaza serta menghancurkan harapan mereka. Dan di kesempatan yang sangat berbahagia ini, kami himbau kaum muslimin dan muslimat sedang sholat Hari Raya Idul Fitri untuk menyisihkan sedikit rezekinya melalui infak dan sedekah yang akan kita berikan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Pada kesempatan ini, saya pribadi dan mewakili keluarga pemerintahan Kota Padang dari lubuk hati yang paling dalam menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan dan kekurangan demi Kota Padang yang jauh lebih baik ke depan. Saja dari kami, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada والذي أخرج المرعى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر. سمع الله لمن حمده
الله أكبر الله أكبر الله أكبر وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jamaah salat Id rahimakumullah. Hari ini kita berada pada tanggal 1 Syawal 1446 Hijriah dengan ucapan kalimat minal aidin wal faizin. Ya Allah, kami hamba-hambamu yang telah Engkau beri kesempatan selama 1 bulan
menunaikan ibadah yang maha agung, ibadah yang mulia, yaitu ibadah puasa Ramadan. Ibadah yang menggugurkan dosa-dosa kami, ibadah yang mendidik kami menjadi orang yang berkarakter dan berkepribadian sebagai orang yang bertakwa, akhir dari sebuah nilai perjuangan ibadah Ramadan itu. Ya Allah, kami kembali kepada fitrah sebagaimana Engkau lahirkan kami ke atas dunia, bersih dari segala noda dan dosa. Maka kalimat minal aidin wal faidin keluar dari mulut orang-orang yang telah menunaikan ibadah puasa Ramadan itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah Id rahimakumullah. Maka khutbah Idul Fitri pagi hari ini, khatib ingin sampaikan urgensi agama dalam membangun karakter sumber daya manusia. Ramadan dihadirkan oleh Allah untuk ampunan kepada setiap hambanya. Dengan kalimat sebagaimana Allah serukan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan sorga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Sejak dari dahulu kala, bagaimana Nabi Yakub alaihissalam mengingatkan kepada anak-anaknya, ya baniya, wahai anak-anakku, bagaimana ketika aku sudah tidak ada, wahai anakku, apakah engkau akan masih tetap menjalankan agama dengan baik? Karena yang ayah khawatirkan, yang ayah sangsikan, ketika ayah sudah tidak ada, engkau akan meninggalkan agama itu. Padahal sesungguhnya agama itulah yang bisa menyelamatkan hidup kita dan hidup negeri di mana kita berada. Begitu pula Allah ingatkan dalam Al-Quran kepada seluruh orang tua, wal yakshal ladina law taraku min khalqihim zurriyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullah wal yakulu qawlan sadida. Wahai sekalian orang tua, takutlah engkau kepada Allah sekiranya meninggalkan anak keturunan dalam keadaan lemah, lemah imannya, lemah fisiknya, dan lemah ekonominya. Ini pula lah setidak-tidaknya yang kita pahami, yang kita lihat, bagaimana seorang pemimpin di negeri ini ketika diamanahkan menjadi amir, menjadi wali kota Padang, beliau memulai dengan landasan agama dan budaya. Tentu yang dimaksud agama adalah agama yang dijunjung tinggi oleh negeri kita ini, di samping umat yang memiliki keyakinan di luar Islam. Adat basandi sara, sara basandi kitabullah, sara mengato adat memakai. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Yang kedua, tentu kita perlu melihat apakah ibadah Ramadan kita berhasil atau tidak. Setidak-tidaknya ada 3 indikator yang diwujudkan bagi orang yang bertakwa itu. Yang pertama diungkapkan oleh Allah, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa adalah orang yang peduli, orang yang perhatian, orang yang bisa berbagi, orang yang bisa menyantuni, orang yang bisa saling tolong-menolong. Tidak hanya ketika mereka dalam keadaan kaya dan bergelimang harta, tetapi kata Allah, orang yang dalam keterbatasan juga menjadi ukuran sesuai dengan kemampuannya. Inilah nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi oleh orang Minang. Kaluak paku kacang balimbiang, tampurang lenggang lenggokkan, rang bau kasaruaso. Anak dipangku, keponakan dibimbiang, orang kampung dipatenggangkan agar nagari tidak binaso. Yang kedua, kaziminal ghaiza, orang yang bisa menahan amarahnya,
orang yang bisa menahan nafsunya. Inilah sesungguhnya latihan yang dilakukan selama 1 bulan Ramadan. Yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, apapun yang kita lakukan dan sebaik apapun program yang akan dilaksanakan, kalau hati di antara kita tidak saling bersih dan saling baik, inilah kalimat yang diungkapkan sebagai ukuran yang ketiga. Orang yang bertakwa itu adalah afina anin nas, orang yang membuka pintu hatinya untuk saling memaafkan. Seorang istri belum mampu memberikan yang terbaik kepada suaminya. Seorang istri sibuk dengan dirinya sehingga lupa dengan layanan dan tugasnya terhadap suaminya. Bukankah ridho Allah terletak pada ridho suaminya? Begitu pula seorang suami bisa jadi dengan power yang dimiliki, bagaimana mengayomi keluarganya, mengayomi istri dan anak-anaknya. Apakah anak-anak sudah merasa nyaman di bawah lingkungan dan pengawasannya, atau anak dibiarkan tanpa kepedulian dari kita sebagai ayah yang bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu sebaliknya, para anak-anak terhadap kedua orang tuanya. Bukankah ridho Allah itu ada pada ridho orang tua? Hari ini orang tua kita entah di mana. Orang tua kita perasaannya entah bagaimana. Ibu yang mengandung kita, sebulan-bulan dia mengandung dengan penuh lemah dan di atas kelemahan, melahirkan bersabung nyawa. Begitu pula dengan seorang ayah yang berjuang untuk mencarikan nafkah untuk anak-anaknya. Tetapi tidak sedikit pula hari ini orang tua bagaikan baminya ayah. Dia tampil di depan orang, dia seolah-olah merasakan anaknya membawa kebahagiaan baginya. Tetapi sesungguhnya tidak sedikit pula di negeri kita ini orang tua yang hari ini kesunyian di tengah keramaian, kesedihan di tengah penderitaan. Dia bermenung dan memandang masa kecil anak-anaknya. Tetapi hari ini sejauh mana kita mampu memberikan kebahagiaan, memberikan kenyamanan, memberikan kesejukan. Inilah yang diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran dengan kalimat Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, berikanlah kami pasangan hidup ya Allah. Berikanlah kami para istri-istri ya Allah, yang akan memberikan kekuatan buat kami ya Allah dalam menghadapi berbagai ujian dan tantangan untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan keluarga kami ya Allah. Kami butuh istri yang akan memberikan dorongan positif terhadap kami. Begitu juga seorang suami ketika ditanya oleh sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah tandanya kita seorang yang baik ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, tanya orang di sekitarmu. Kalau mereka mengatakan kamu baik, maka sesungguhnya engkau baik. Tanyalah anak-anakmu, sudahkah engkau menjadi ayah yang baik di mata mereka? Tanyalah para istrimu, adakah mereka merasakan kamu menjadi seorang suami yang baik di hadapannya? Sehingga inilah kekuatan rumah tangga yang dibangun oleh Allah, oleh Rasulullah SAW dengan kalimat baiti jannati. Maka ini tidak akan mungkin terwujud tanpa apa yang menjadi kekuatan nilai-nilai agama. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini benar-benar melahirkan kita sosok karakter, sosok kepribadian, mulai seorang ayah, seorang ibu, dan anak-anak di dalam rumah tangga kita. Keluarga yang baik akan berimplementasi dan berpengaruh kepada kehidupan lingkungannya. Ketika lingkungannya baik, pastikan negeri itu akan menjadi baik. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Allah katakan, apabila sebuah negeri penduduknya beriman dan bertakwa, Allah akan datangkan keberkahan di negeri itu yang turun dari langit dan keluar dari bumi. Walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi apabila di negeri itu orang membelakangi ayat-ayat Allah, orang jauh dengan nilai-nilai agama, kata Allah, ingat, azabku, bencana apa yang engkau inginkan, aku akan datangkan. Mudah-mudahan semangat menggerakkan kehidupan beragama di Kota Padang menjadi landasan kuat bagi kita warga Kota Padang
untuk mewujudkan generasi yang kuat imannya, yang tangguh pendiriannya, sehingga anak-anak kita dan keluarga kita serta masyarakat kita akan menjadi masyarakat yang diredai oleh Allah dan siap menghadapi berbagai persoalan dan tantangan dalam kehidupannya. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah masing-masingmu memperhatikan apa yang sudah engkau persiapkan, apa yang engkau dapatkan dari ibadah Ramadan 1 bulan yang telah engkau kerjakan. Apakah yang engkau dapatkan yang baik-baik akan kembali engkau musnahkan, engkau sirnakan. Andai kata setelah Ramadan engkau tidak akan bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang, apakah Ramadan tahun ini akan mampu mengantarkanmu kepada tempat yang terbaik di sisi Allah, yaitu surganya yang seluas langit dan bumi. Untuk itu ya Allah, mari kita tadahkan tangan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ja'alna minat tawabin, Allahumma ja'alna minat tawabin, Allahumma ja'alna minat tawabin, wa ja'alna minal mutatahhirin, wa ja'alna min ibadika salihin. Ya Allah, ya Rahman, 1 bulan ya Allah, kami selalu menengadahkan tangan kehadibaanmu ya Allah, karena kami sadar ya Allah, betapa kami adalah hamba-hambamu yang penuh dengan dosa dan noda ya Allah. Tanpa ampunan darimu ya Allah, mustahil kami akan bisa bebas dari segala dosa dan noda itu ya Allah. Ya Allah, terimalah permohonan kami ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah, dan terimalah taubat kami ya Allah, karena sungguhnya Engkau Maha penerima taubat ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami sadar ya Allah, kami telah banyak berbuat zalim terhadap diri kami ya Allah. Kami telah banyak berbuat zalim terhadap yang tanggung jawab kami ya Allah. Kami berbuat zalim kepada keluarga kami ya Allah, berbuat zalim kepada anak istri kami ya Allah, berbuat zalim kepada suami dan anak-anak kami ya Allah, berbuat zalim kepada orang tua kami ya Allah, berbuat zalim kepada para tetangga kami ya Allah. Tanpa kami sadari ya Allah, tidak sedikit orang yang gelisah karena perbuatan kami ya Allah. Tunjuki kami ke jalan-Mu ya Allah, tunjukkan kami ke jalan-Mu ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang Kau beri nikmat ya Allah. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang Kau murkai ya Allah. Waladdallin, dan bukan pula jalan orang yang sesat ya Allah. Sekiranya tanpa bimbingan-Mu ya Allah, tentulah kami akan menjadi orang yang merugi ya Allah. Karena kami takut ya Allah, sekiranya kami mati dalam keadaan berdosa kepadamu ya Allah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami yakin ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Engkau mencintai orang-orang yang minta ampun ya Allah. Maka ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Namun belum tentu ya Allah, bagi orang tua kami ya Allah, bagi istri kami ya Allah, bagi anak-anak kami ya Allah, bagi tetangga kami ya Allah, bagi orang yang ada di lingkungan kami ya Allah, apalagi kami yang Kau beri amanah ya Allah, untuk memimpin umat di negeri ini ya Allah. Sebagaimana dikatakan Rasul-Mu ya Allah, bahwa setiap kamu adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kami takut ya Allah, karena setiap yang kami pimpin akan kami pertanggungjawabkan keharibaanmu ya Allah. Untuk itu ya Allah, sekiranya ada orang yang tersakiti oleh kami ya Allah, ada orang yang bersedih karena perbuatan kami ya Allah, ada orang yang terzalimi oleh kami ya Allah, bukakan pintu hati mereka ya Allah.
untuk memberikan maaf kepada kami ya Allah. Sebagai orang tua, bukakanlah hati anak-anak kami ya Allah. Bukakan hati istri-istri kami ya Allah. Bukakan hati tetangga kami ya Allah. Dan hati orang-orang yang pernah berhubungan dengan kami ya Allah. Agar mereka mau memaafkan dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Bil khusus orang tua kami ya Allah. Ridho-Mu ada pada mereka ya Allah. Percuma kami bisa sukses di dunia tanpa ridho mereka ya Allah. Bukakan dari lubuk hati yang paling dalam ya Allah. Bukakan pintu hati kedua orang tua kami ya Allah. Untuk memberikan maaf kepada kami ya Allah. Ya Allah, bagi orang tua kami yang telah berpulang ke rahmatullah ya Allah, yang telah meninggal ke haribaanmu ya Allah, kami belum mampu membahagiakan mereka ya Allah. Kami belum mampu berbuat baik kepada mereka ya Allah. Ya Allah, kami anak-anaknya bernengadah tangan kepadamu. Ampuni segala dosa dan kesalahan mereka ya Allah. Ampuni segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Hapus segala azab yang ada dalam catatanmu ya Allah. Jadikan barzahnya sorga buat mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikan mereka orang-orang yang kau cintai ya Allah. Orang-orang yang engkau ridai ya Allah. Sehingga ridha mereka akan menjadikan keberkahan dalam hidup kami ya Allah. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Untuk itu ya Allah, ke depan berikan kami kekuatan iman ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran wa taubatan nasuha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hanya kekuatan iman-Mu ya Allah. Berikan kami iman yang kuat dan luas. Jadikan lidah kami selalu mengingat berzikir kepadamu ya Allah. Sehingga kami terbebas dari segala yang tidak Engkau ridhai ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syaqatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا